Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat Dongeng Malam, kita jumpa lagi dalam cerita horor atau cerita mistis yang ke-20 di channel ini ya. Dan dalam cerita kali ini saya masih akan membawakan sebuah cerita mistis yang terjadi ini sekitar tahun 80-an akhir ya. Dan ini menceritakan di mana di suatu desa tersebut ada hajatan dan tradisi waktu itu ya. Setiap hajatan ini mereka memberikan sesaji ya, waktu itu sesaji di suatu tempat yang dianggap keramat. Dan kejadiannya waktu itu ada sesaji yang kurang sehingga yang penunggunya ini atau Mbah Reso ini menagih langsung ke yang punya hajatan dan adalah ke pengantinnya, karena waktu itu hajatannya adalah hajatan nikahan. Ya, sebelum cerita ini saya ucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah mau menonton video ini ya. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya, amin. Ya, cerita ini terjadi di suatu desa itu sekitar tahun 80-an akhir ya, mungkin menjelang 90 lah. Masih masa transisi dari masih masa transisi lah. Tahun segitu belum termasuk modern, masih masa-masa sulit. Masih masa-masa terbatas ya. Ya, cerita ini di suatu desa. Jadi itu desa paling pinggir sebelah barat. Nah, posisi desa itu ke barat itu sudah ladang warga yang seperti biasa masih seperti gunung-gunung gitu. Jadi karena dataran tinggi jadi agak nggak rata ya. Nah, di desa tersebut mempunyai adat istiadat ya, ini tradisi ya, nggak perlu diperdebatkan lah ya, ini tradisi ya. Di situ ada dua sumur, yaitu sumur tengah desa atau sumur tertua di desa itu, di mana sumur itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan air warga sehari-hari. Jadi dibilang itu sumur umum tua, posisinya di tengah desa, ada dua, yang satu di atas, yang satu sebelah selatan, yang satu posisi di tengah desa. Nah, sumur itulah yang dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Dan dari situ sebagai penghormatan dari leluhur dulu, apabila mereka ada hajatan atau pokoknya ada kegiatan apalah, mereka akan memberikan sesaji lengkap lah. Itu kan ada bagian-bagiannya apa itu saya juga nggak hafal, di sumur atas dan di sumur bawah tersebut. Nah, pada suatu hari ada hajatan, ada warga yang menggelar hajatan, dan hajatan itu adalah hajatan pengantin. Dan setiap hajatan pasti mereka menyiapkan sesaji sebagai bentuk penghormatan di kedua sumur tersebut kan. Nah, apabila hajatannya berjalan esok hari, nah ini malam ini sesajinya itu biasanya sudah dipasrahin di sumur tersebut. Jadi pas menaruh sesaji ini ada apa ya namanya, ada, bukan dialog sih, seperti pemasrahan gitu, apa namanya, kayak protokol gitu. Nah, jadi di desa tersebut yang biasa memberikan atau menempatkan sesaji tersebut ya satu orang, dipilih yang sepuh dan yang udah biasa, terus bisa ngomong ke situ.
Nah, pada malam itu si Mbah, sebut saja nama Mbah So ya, si Mbah So yang biasa menaruh sesaji itu akhirnya mengantar malam itu memasrahkan sesaji ke sumur bawah. Kan sumurnya ada dua, pertama sumur bawah dahulu. Nah, pokoknya dengan biasalah dia cara penyampaiannya atau ngomongnya gimana, pokoknya intinya itu udah dipasrahin di situ, gitu kan. Pokoknya dengan doa ya biar gak terjadi apa-apa, biar acara berjalan lancar dan semua mendapatkan kebaikan kan gitu. Setelah itu pulang lagi dan kemudian mengambil sesaji yang kedua untuk sumur tertua yang di atas tersebut. Nah, pas di sana setelah memasrahkan dengan omongan itu kan, kemudian selesai, tiba-tiba dari sumur itu ada sosok tinggi besar hitam itu melompati sumur tersebut, melangkah kan, membuat si Mbah So ini kan kaget karena nggak biasanya pas dia memasrahkan ada kejadian seperti itu. Ya karena udah feeling ya, udah biasa Mbah So ini bilang dia, kula mung saderma dikengken masrahke menawi wonten kekurangan emang nyuwun piyambak dumateng ingkang gadah hajat menika. Nah, kalau bahasa Indonesia, saya hanya pesuruh, saya hanya disuruh untuk memasrahkan ini. Apabila ada kurang-kurangnya, silakan langsung datang langsung atau meminta ke yang punya hajat tersebut, yang punya hajat ini kan katanya. Udah habis itu pulanglah si Mbah So ini kembali ke tempat orang hajatan dan berkumpul dengan teman-temannya, ngobrol ngalor ngidul sambil mempersiapkan acara besok kan, karena besok adalah hari H pengantin tersebut. Nah, kejadian berawal dari siang itu kebetulan yang di rumah, yang punya rumah itu adalah pengantin wanita. Nah, pengantin wanita ini punya ponakan laki-laki masih kecil, dan biasa kan kalau ada hajatan pasti zaman dulu anak-anak pada ngumpul mainan gitu kan. Nah, saat itu sekitar mereka mainan pagi ya, sekitar jam 1 siang tuh ada yang kehilangan anak, 2 orang. Yang satu yang punya hajat itu kan mereka masih satu rumah, yang punya hajat itu ponakannya pengantin tadi, dan satu lagi tetangga, anaknya nggak ada. Dari mereka terakhir melihat itu sekitar jam 10 pagi. Ya akhirnya dicari kemana-mana, ke rumah-rumah itu nggak ada. Nah, akhirnya mereka menyebar, karena itu yang rumah hajat itu memang dia paling pinggir, ke sana udah hutan, udah ladang itu, terus hutan. Nggak, akhirnya sebagian ada yang menyisir ke arah ladang sebelah barat sana. Dan dari kejauhan dia melihat satu anak yang berlari ke arah mereka, mau ke arah kampung mereka, dan mereka cukup kenal dengan anak itu. Wah, ini sih anaknya yang dicari ini katanya. Dan anak itu berlari, akhirnya bertemu dengan warga yang mencari itu, ditanya, oleh gue sekarang di golek ikat mau rawono, golek makmu golek kabeh. Nah, ternyata anak itu menangis, dan pas ditanya, loh malah nangis kenapa? Nah, akhirnya anak itu menceritakan bahwa dia pergi sama si siapa, Yanto namanya, pergi sama Yanto, cuman Yanto di sana nggak mau pulang. Di mana? Ono di Ngalas sebelah sono lah katanya, yang ada tanah gundukan tinggi gitu. Lagi ngapain di sana? Tadi ngeliat kuda, nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang, aku udah siang, udah laparan, mau pulang. Ya udah, aku pulang sendirian, takut, makanya nangis di jalan. Akhirnya ngeliat kuda di sana, ngeliat orang lagi makanin kuda, ngasih pakan kuda. Akhirnya warga tuh berbondong-bondong ke sana,
bapak-bapaknya terutama ya, mungkin ada 7 sampai 10 orang, dan di sana mereka melihat si Yanto ini dia tertidur, jadi posisinya itu duduk tapi tidur di senderan gitu kan. Pas dibangunin nggak bangun-bangun, akhirnya mereka mengira anak ini pingsan kan, udah dibawa kan, dibawa dulu ke tempat hajatan. Jadi tempat hajatan itu malah geger sama pas habis acara itu akad nikah ya, itu malah geger sama anak kecil itu, yang satu kayak pingsan, yang satu nangis. Itu pas kan diwawancarai, ditanya gini-gini. Jadi pagi itu 2 anak itu niatnya mau jajan, tapi entah mengapa mereka berbelok ke arah hutan tersebut. Nah, dari kejauhan mereka melihat ada seekor kuda dan seekor sama 1 orang yang dengan kuda tersebut kan. Nah, karena penasaran kok di sini ada kuda, karena di kampung itu sama sekali nggak ada yang miara kuda. Mereka mendekat, itu jaraknya cukup jauh, sekitar 1 kiloan. Akhirnya benar di situ mereka melihat seseorang sedang ngasih makan kuda. Kuda itu besar, berwarna hitam katanya. Tak lama di situ ya, katanya orang itu cuman diem aja, cuman ngasih makan. Terus si kedua anak ini asik ngeliat aja, nggak pernah lihat kuda makan katanya. Tadinya mereka itu mau nungguin orang itu naik kuda tersebut seperti apa gitu, karena selama itu mereka baru melihat orang naik kuda tuh di film-film kolosal zaman dulu lah. Nah, setelah sampai di kampung, yang satu ditanya-tanya, yang si Yanto ini belum sadar. Akhirnya panggil lah orang tetua di desa situ kan, biasa tuh dibacain, didoain gitu kan. Di setiap kampung pasti ada orang yang disepuh, yang dianggap sepuh ya, sesepuh lah, dibacain, didoain, dikasih air gitu. Ya udah, anak itu alhamdulillah melek dan normal lagi seperti biasa. Dan bersyukurnya, kata sesepuh tersebut, beruntung anak ini nggak diajak naik kuda. Kalau udah diajak naik kuda, entah ceritanya lain lagi, bisa hilang atau bisa jadi kita kerja lebih keras lagi mencari posisi anak ini kemana perginya gitu. Udah hari siang itu telah terkondisikan, masalah selesai, dan masalah datang itu setelah maghrib ya. Pengantin sudah berganti baju pengantin, dan pada saat maghrib itu ingin dipajang yang kedua kalinya, udah di pakai pakaian pengantin lagi berdua. Nah, pas mereka dipajang di pelaminan, tiba-tiba si pengantin perempuan berteriak histeris, pokoknya secara kesurupan, berteriak histeris sambil ngamuk gitu kan, ngomong bagianku kurang, ngomong pokoknya dia bicara bagianku ada yang kurang gitulah pokoknya. Nah, waktu itu belum ada yang nyadar ini apa gitu kan. Akhirnya biasa kan ditangani, dirangkul, dipegang, dikondisikan lah, dibawa masuk lagi. Dan sampai di dalam itu permintaannya pengantin itu macam-macam. Pokoknya apa-apa, minta kembang dimakan, minta kembang ini dimakan. Hingga terakhir tuh minta kemenyan warna hitam yang gede kayak dodol itu, yang kotak. Pas dikasih kemenyan itu dimakan, kata cakrus. Dan mata pengantin ini matanya berwarna agak biru, terus kayak balik ke atas nih, jadi dominan putihnya, jadi yang hitamnya tuh agak ke atas gitu. Serem juga katanya. Nah, katanya waktu itu makan menyan habis setengah, kemudian kembali kebetulan malam itu sesepuh yang disepuhkan di situ kan ada di situ. Akhirnya langsung dimintain tolong. Ini sebenarnya kenapa ya minta tolong nih, Mbah dibantu biar sembuh lah, masa pengantin begini gitu. Akhirnya si Mbah itu masuk ke dalam dan membuka dialog dengan pengantin tersebut ya. Mungkin meskipun gak ada tanya jawab aktif, karena kalau ditanya itu jawabannya ngaco ke sono ke sini kan. Akhirnya Mbah itu mengambil kesimpulan, nanya, kemarin yang bikin sesajen siapa? Oh, saya. Ini ada yang kurang, coba diinget-inget katanya. Saya yang bikin sesajen kan dikumpulin. Nah, ini udah belum. Nah, ternyata ada satu
yaitu yang di sumur atas itu sesajinya kurang satu jenis. Dan pas ditanya kemarin yang masrahin siapa, nah, yang masrahin bakso nih. Bakso dipanggil waktu itu, oh iya dia cerita semalam saya masrahin pas di sumur bawah itu nggak terjadi apa-apa. Nah kemudian balik lagi saya ke sumur atas, selesai masrahin itu ada sosok tinggi besar berwarna hitam itu melangkahi sumur. Saya kan takut ya, saya bilang saya cuma disuruh masrahin di sini, kalau udah kekurangan atau apa minta langsung ke rumah ke apa yang punya hajat, saya bilang begitu karena waktu itu saya takut. Oh pantesan kamu suruh minta langsung ke sini ya, akhirnya seperti ini, lain kali jangan seperti itu ya, karena kasihan lagi acara hajatan yang ditagih langsung pengantinnya katanya. Ya udah akhirnya malam itu juga kekurangannya tersebut dicari dan disusulin lagi sama bakso ini ke sana dengan tembung atau masalah ini gini, Mbah iki sik wingi kurang wis tak lunasi saiki ya Mbah, wis sah sampurna ora ono apa-apa, wis aja ganggu gawe karo sing lagi duwe gawe, sing lagi hajatan. Mbah ini kekurangannya kemarin, ini udah saya lunasi Mbah, udah sah ya, sekarang udah jangan ganggu orang lagi hajatan lagi, biar semuanya berjalan lancar, nggak ada halangan apa-apa gitu kan. Ya wis, setelah di pasaran itu yang tadinya pengantin masih ngamuk-ngamuk atau masih apa ngoceh-ngoceh nggak jelas itu, akhirnya dia berat kayak pingsan itu terus sembuh, akhirnya sembuh normal. Dan sekitar habis isya kembali dipajang lagi sampai sekitar 1 jam dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ya dari cerita ini kan terjadi di zaman dulu, nggak perlu diperdebatkan seperti ini seperti itu. Memang itulah adat yang terjadi di desa itu, dan apabila adat itu ditinggalkan ada sesuatu yang akan terjadi. Dan itu masing-masing tergantung keyakinan kita sih. Di sini saya hanya menyampaikan cerita untuk hiburan saja, atau apa cerita tahun 90-an ya. Mungkin di tempat lain ada kejadian yang sama atau bahkan pernah mengalami kejadian seperti ini. Dan di sana adat istiadat seperti itu masih berjalan sampai sekarang. Tapi secara secara tembungnya, secara ucapannya itu pemasrahannya itu dirubah, nggak kayak dulu lagi. Jadi pokoknya dirubah lah, tujuannya juga dirubah, namun ya tetap ada sesaji di situ ya. Untuk hal-hal lainnya kita nggak tahu lah. Saya hanya bercerita saja, semoga menghibur untuk sobat dongeng malam semua. Ya cerita kali ini sampai di sini dulu ya. Saya ucapkan terima kasih pada sobat dongeng malam yang udah like, udah subscribe, dan sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga sobat semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta kebaikan di dalam hidupnya. Dan bagi sobat dongeng malam yang mempunyai pengalaman mistis atau cerita horor dan ingin diceritakan kembali, bisa mengirimkan cerita tersebut dalam format teks maupun audio ke email jackminator@gmail.com, atau nanti saya share di akhir video ya alamat emailnya. Ya, kali ini ceritanya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dongeng malam. Maaf suaranya agak serak.